Ada sebuah balai lelang yang memberikan grade untuk kendaraan yang dijual, yang padahal sudah pernah diganti, misalnya seperti bullhead depan ini, dan sudah ada pernah pergantian di bagian kap mesinnya. Begitu menurut saya masuk ke grade D, karena grade C ini sebenarnya kondisi masih seperti grade B, semuanya masih aman, dan hanya saja sudah mulai. Jangan sampai kita tertipu, beli barang terlihat bagus tapi nyatanya kendaraan tersebut sudah mulai. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Putri, sebuah channel yang membahas tentang seputar otomotif, review kendaraan, dan sedikit tutorial cara perbaikan yang ringan-ringan yang mungkin saja akan sangat bermanfaat untuk para pemula. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang keadaan mobil di kondisi-kondisi tertentu, seperti grade A, grade B, C, D, E, dan F. Dan yang kemarin adalah grade A, dan yang saat ini saya lanjutkan ke grade B langsung ke C. Dan jika tidak terlalu panjang, akan saya lanjutkan langsung sampai ke F. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan bisa diterapkan atau menjadikan referensi untuk ketika nanti sahabatku ingin mencari kendaraan second yang masih layak. Oke, langsung saja ke videonya. Dan kalau grade B pada intinya masih sama dengan grade A, hanya kotor-kotor sedikit, semuanya masih oke, dan bahkan samalah intinya begitu. Hanya saja kilometernya sudah lebih dari, misalnya kalau tipe A itu udah pemakaian di 5 tahun, masih 50 ribuan. Kalau grade B sudah di 100 ribuan untuk di 5 tahun begitu. Dan kemudian untuk di grade C, kondisi mesin yang jelas sudah mulai kotor, yang sudah mulai dekil begitu ya, tapi sebenarnya masih bisa dibersihkan. Untuk mesin grade C juga masih aman, hanya saja kemungkinan sudah tidak sehalus grade A dan grade B, tapi pada intinya masih hampir sama, namun sedikit lebih kotor daripada grade B begitu. Dan semuanya oke. Untuk tulangan pun masih sama dengan grade A dan grade B, belum pernah tertabrak atau belum pernah tabrakan. Makanya terkadang ada sebuah balai lelang yang memberikan grade untuk kendaraan yang dijual, yang padahal sudah pernah diganti, misalnya seperti bullhead depan ini, dan sudah ada pernah pergantian di bagian kap mesinnya begitu, tapi dikategorikan grade C. Kalau menurut saya seharusnya dia masuk di tipe D kalau sudah pernah diganti, misalnya di bagian apron dan kap mesin atau yang lainnya begitu. Karena grade C ini sebenarnya kondisi masih seperti grade B, semuanya masih aman, dan hanya saja sudah mulai, misalnya seperti mesin sudah mulai kotor, dan tulang-tulang dan rangka-rangka ini sudah mulai dekil dengan noda-noda yang sudah sedikit lama tidak dibersihkan, sudah mulai dekil lah begitu, tapi yang lainnya masih aman. Lalu kemudian grade D, untuk mesin di grade D ini pada dasarnya ya nggak jauh-jauh beda juga dengan grade C, tapi dia biasanya sudah mulai ada komponen-komponen part yang minta diganti, seperti biasanya bunyi-bunyi yang sedikit kasar di bagian bearing water pump, bearing stensioner, dan lain sebagainya. Dan sudah mulai banyak yang harus diperbaiki, termasuk ketika tutup oli dibuka ya, sudah mulai menghitam untuk bagian dalamnya, tidak seperti grade A, grade B, dan C yang masih sedikit kuning untuk di dalam mesin begitu. Karena ini saya buka tidak bisa, terlalu keras, dan kebetulan tidak ada kunci. Oke, dan begitulah kira-kira untuk tipe D, artinya dia mulai semuanya kondisi yang sudah mulai banyak yang perbaikan, yang sebenarnya masih
bisa bagus juga. Oke, lalu kita kemudian ke tipe E dalam kondisi kendaraan. Oke, di tipe E ini untuk di bagian mesin dia sudah mulai ada bunyi kasar. Artinya sudah ada lebih banyak yang minta diperbaiki atau minta diganti di bagian mesinnya. Dan sudah mulai banyak rembes-rembes oli, sudah pernah dibuka-buka untuk bagian pak atas mesin, tutup klep begitu, dan yang lainnya. Tapi kondisi masih hidup. Juga di bagian apron depan biasanya dia sudah pernah ganti. Oke, untuk grade F, kondisi di sebuah kendaraan adalah kondisi mati total untuk mesin dan semuanya sudah tidak layak. Misalnya bodi sudah pernah eksiden yang termasuk parah, dan bahkan sudah sedikit untuk ambilannya begitu. Langsung kita lanjut ke bagian bodi. Oke, kita lanjut ke bagian bodi eksterior interior di grade B yang sebenarnya hampir sama dengan grade A begitu. Hanya saja misalnya di grade A kilometer di umur 5 tahunan sekitar 50 ribuan, kalau grade B sudah mulai 100 ribuan untuk umur 5 tahun begitu. Dan semuanya masih sama, bumper dan lain semuanya masih presisi semuanya, dan masih belum pernah dicat ulang. Hanya saja ada sedikit-sedikit mulai gores-goresan tipis begitu. Artinya semuanya masih bawaan pabrik, standar pabrik begitu. Oke, kita langsung ke grade C di sebuah kendaraan. Kondisi grade C ini termasuk kondisi yang sudah mulai ada lecet-lecet di bagian eksterior, dan untuk kondisi ban juga sudah mulai tipis, dan tapi semuanya masih bawaan pabrik begitu. Tapi kilometer misalnya di umur 5 tahun dia sudah mulai di 150 ribuan kilometernya begitu. Dan kondisi headlamp sudah mulai sedikit menguning. Kemudian ada bumper mungkin sudah pernah di sol atau bagian-bagian sudah mulai ada penyok-penyok dikit begitu, tapi tidak bekas eksiden atau tidak bekas kecelakaan. Hanya saja dia sudah mulai sedikit lecet-lecet dan sudah mulai terlihat lelah begitu. Seperti untuk kondisi velg sudah mulai ada gores-goresan, dan fog lamp biasanya sudah ada yang buram-buram begitu, dan kemudian resplang bawah sudah mulai ada penyok-penyok dan semuanya. Untuk interior, plafon sudah mulai kotor atau mulai sedikit dekil, dan di bagian semuanya di bagian setirnya sudah mulai gundul, sudah mulai ada sudah mulai terkikis dengan saking lamanya dipakai ya untuk setir kemudinya begitu, dan sudah ada lecet-lecet di bagian backlighting. Tapi untuk aroma kendaraan di tipe C ini masih termasuk ada sedikit aroma khasnya. Artinya untuk tipe C ini termasuk kendaraan masih bisa bagus, masih bisa dibuat bagus begitu. Oke, kira-kira seperti itu untuk tipe C. Kondisinya layak, tapi sudah mulai banyak yang minta dimuluskan begitu. Kita langsung lari ke tipe D di sebuah kendaraan. Kondisi tipe D ini adalah sebuah kondisi yang sudah mulai banyak perbaikan. Misalnya di bagian apron, rangka depan sudah mulai ada las-lasan atau bekas terdorong begitu. Di bagian belakang juga sudah mulai ada penyok, di bagasi biasanya ya sudah retak atau bekas didempul begitu ya, tapi tidak seberapa parah, tidak seberapa tebal untuk dempulannya. Spion sudah mulai pecah-pecah dan headlamp sudah menguning begitu. Karena untuk kondisi di tipe D ini adalah untuk di kilometer umur 5 tahun dia sekitar di 200 ribuan, mungkin bisa naik. Untuk kondisi velg
masih asli bawaan pabrik, hanya saja sudah mulai banyak cacat. Kondisi ban juga sudah makin menipis. Bumper sudah mulai banyak renggang, sudah mulai banyak panel-panel yang patah, misalnya knop-knop antara bumper plastik dan bodinya begitu sudah rusak dan tidak bisa dirapatkan kembali kecuali diganti atau disekrup begitu. Di bagian kaca untuk tip bodi ini sudah mulai cacat, gores-goresan karena kipas kaca begitu ya, dan semuanya sudah mulai banyak perbaikan. Namun mobil ini masih jalan dan masih layak dipakai. Baik, kita langsung ke grade E. Grade E di sebuah kondisi kendaraan. Kondisi ini adalah termasuk kondisi kendaraan yang sudah pernah eksiden, tapi masih termasuk bisa diperbaiki. Salah satu contohnya adalah sudah pernah diganti di bagian kap mesin, bumper, dan biasanya velg di grade E ini yang jelas sudah gantian, sudah pernah diganti dari kondisi standar pabrikan begitu, walau dia diganti yang lebih mahal atau yang lebih murah. Dan untuk bagian interior dalam untuk grade E ini dia sudah diganti sarung joknya, tapi sarung paten bukan sarung biasa ya, karena kalau sarung paten itu yang jelas sudah membuang standar pabrikannya begitu. Jadi dia mengganti, sekalipun mengganti yang bagus, tapi itu termasuk di kategori grade E begitu. Untuk plafon biasanya, untuk backlighting sudah diganti dengan kulit-kulit yang ya biasa-biasa dilakukan orang-orang pada umumnya. Walaupun itu lebih bagus, tapi itu termasuk grade E karena sudah berubah dari standar pabrikan. Dan bagian belakang biasanya untuk bagasi sudah pernah ditabrak dari belakang atau dia pernah mundur. Seperti nanti saya tutorialkan bagaimana caranya untuk melihat mobil-mobil yang bekas eksiden di bagian belakang dan depan begitu. Dan itu termasuk di grade E. Banyak yang sudah hilang, misalnya seperti panel-panel yang menempel seperti merek-mereknya itu sudah mulai banyak hilang, karena tipe E ini bisa dikatakan tidak bisa sempurna ketika diperbaiki. Contohnya seperti bodi yang sudah pernah eksiden diratakan, dia tidak akan bisa sempurna seperti grade-grade yang di bawahnya yang bisa mulus dan presisi begitu. Kalau tipe E ini sudah tidak bisa lagi, tapi masih bisa layak dipakai gitu. Oke, kita langsung ke grade F begitu. Grade F di sebuah kondisi kendaraan. Grade ini termasuknya grade kondisi kendaraan yang mati total, seperti kondisi mesin dan bodi juga semuanya bisa dikatakan rusak berat, karena kondisi ini sudah jelas mati total begitu. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki, bisa saja diperbaiki, tapi tidak akan bisa sempurna seperti grade-grade yang sebelumnya. Salah satu contohnya adalah biasanya eksiden yang lebih parah begitu, yang sampai menimbulkan kerusakan parah, patah rangka, patah sasis dan lain sebagainya, sudah pernah terbalik begitu, sudah meot-meot ke sana sini, dan itu adalah masuk di kategori grade F. Yang mana grade F ini adalah kondisi yang terparah di kondisi grade-grade yang ada di sebuah kendaraan begitu. Jangan lupa kita harus membuka karet ini ya. Kalau kita ragu, misalnya seperti kita melihat tulang-tulangan ini, tulang-tulangan rangka semuanya, ketika kita ragu kita bisa membuka di bagian karet ininya. Nah, karet apa? Karet pintunya ini. Dan di sini kita bisa lihat jika dia masih seperti ini, klem-klemannya masih las titikan bawaan pabrik, ini artinya mobil ini masih aman. Walaupun kita misalnya ragu dengan kok sedikit menebal begitu, ada penebalan di bagian rangka dan yang lainnya, kita bisa cek di sini. Karena las titikan ini tidak akan bisa sempurna ketika
dikerjakan dengan bengkel-bengkel biasa. Semuanya ini di bagian pintu kanan, kiri, tengah, dan belakang. Begitu ya. Dan pastikan juga di bagian ininya masih kaleng semuanya. Untuk bagian belakang jangan lupa seperti yang biasanya, ini ketika kita ragu kita buka di karet belakang begini. Nah ini ya. Nah seperti ini, dia las titikan masih bawaan pabrik, bukan las-lasan bengkel. Walaupun ada sedikit berkarat tidak apa-apa, karena bisa dibersihkan, karena memang ini posisi di bawah biasanya berpotensi menyimpan air di sini, makanya sering-sering kita bersihkan biar tidak berkarat kalau sudah kita beli begitu. Ini biasanya bagasi belakang begini. Oke, sebenarnya ya tidak masalah, kita mau pilih grade yang mana saja, terserah kita maunya, tapi tentunya dengan harga yang jauh lebih murah daripada grade-grade yang sebelumnya begitu. Tidak jadi soal. Yang penting jangan sampai kita tertipu, beli barang terlihat bagus tapi nyatanya kendaraan tersebut sudah mulai banyak masalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Nano. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.